so loud. You're the sweetest, you're the sweetest, you're the prettiest girl in the world. Well, I told you before, right? Yes, you are. You're the sweetest, so I could wish for, want your love in every place. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam siaran perbatasan untuk edisi hari ini Jumat 14 Juni 2024. Dan kita kembali bersama dengan RRI Batam. Sudah ada Amira Arif. Halo Amira. Iya. Halo, apa kabar? Kabar baik Amira. Gimana di Batam? Kabar baik, di Batam sering hujan. Jakarta gimana ini? Jakarta udah beberapa hari ini belum ada tuh. Wah, Belum ada hujan ya? dikirim-kirim dong ke sini hujannya ya. Biar Jakarta Siap. nggak kepanasan. Amira, ada siapa di sana? Di sini ada Kang Rey bersama kita. Oh, Kang Rey ya. Apa kabar Kang Rey? Baik Iya. ya. Oke, di sini ada Mas Eko, ada Skar, dan yang lain-lain. Banyak nih, ramai kalau hari Jumat pada ngumpul semua ya. Iya. Ya, kita awali pagi ini dengan membagikan informasi dulu ya ke pendengar kita, Amira, dalam siaran Warta Berita, Voice of Indonesia, dan RRI Batam. Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, pemerintah tegaskan PON dan Peparnas tidak akan diundur. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih membuka kesempatan untuk mencari kerja memanfaatkan program pemagangan hingga akhir Juni. Bersama saya Agus Santika dan Amira, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 dan Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-17 tahun 2024 harus dilaksanakan tepat waktu dan tidak akan diundur. Dikutip Antara, hal itu ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo usai menghadiri rapat terbatas soal kesiapan penyelenggaraan PON dan Peparnas 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 13 Juni. Pernyataan ini untuk menanggapi kabar yang beredar bahwa PON dan Peparnas diundur karena berselang sekitar 1 bulan dengan Pilkada Serentak 2024 yang dilaksanakan pada 27 November 2024. Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan perintah yang clear dari Bapak Presiden bahwa penyelenggaraan PON dan juga Peparnas 2024 ini harus tepat waktu dan tidak ada kemunduran. Jadi ini kita tekankan kepada masyarakat luas dan juga para atlet seluruh Indonesia bahwa PON dan Peparnas 2024 kita jamin tidak akan mundur dan akan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal. PON ke-21 2024 rencananya dilangsungkan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8 hingga 20 September 2024. Sedangkan Peparnas 2024 akan diselenggarakan di Surakarta, Jawa Tengah pada 6 hingga 13 Oktober 2024. Dalam keterangan pers, Dito menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan maupun renovasi lokasi PON di Aceh dan Sumatera Utara rampung dan siap digunakan pada akhir Juli mendatang. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memastikan lokasi penyelenggaraan PON ke-21 dapat selesai tepat waktu. Untuk memastikannya, Dito menjelaskan pihaknya bersama KONI dan Federasi Cabang Olahraga akan memantau dan memastikan lokasi tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Kita beralih ke berita luar negeri. Badan PBB untuk Pengungsi UNHCR Kamis 13 Juni mengatakan sebanyak 120 juta orang hidup dalam pengungsian akibat perang, kekerasan, dan penganiayaan. UNHCR
mengatakan pengungsian paksa secara global sekali lagi telah memecahkan rekor baru. Badan itu bahkan menyebut populasi pengungsi global kini setara dengan populasi Jepang. UNHCR sebelumnya menyebut pada akhir tahun 2023, 117,3 juta orang mengungsi dan pada akhir bulan April jumlah tersebut terus membengkak hingga sekitar 120 juta orang. Jumlah itu hampir 3 kali lipat sejak 2012. Di tengah kombinasi krisis baru dan krisis yang terus berubah, serta kegagalan untuk menyelesaikan krisis yang lama. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, kepada wartawan mengatakan konflik masih menjadi pendorong terbesar terjadinya pengungsian massal. UNHCR juga membantah persepsi bahwa semua pengungsi pergi ke negara-negara kaya. Sebagian besar pengungsi ditampung di negara-negara tetangga dengan 75% tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah yang menghasilkan kurang dari 20% pendapatan dunia. Selanjutnya dari Batam, silakan Amira. Baik, Agus Santika, informasi dari Batam, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau masih membuka kesempatan untuk pencari kerja memanfaatkan program pemagangan melalui situs ayomagangvokasi.id hingga akhir Juni mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau membuka kembali program pemagangan perusahaan tahun 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi para pencari kerja di wilayah Kepulauan Riau. Kasih pelatihan dan produktivitas Disnaker Transkepri, Suryadi menjelaskan, pemagangan dalam negeri merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri. Melalui program ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Riau dapat meningkat dan membantu mengurangi tingkat pengangguran di Kepri. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja di pasar kerja menjadi target utama dari program pemagangan. Jadi program pemagangan ini adalah program peningkatan kualitas atau kompetensi tenaga kerja yang dilakukan di perusahaan. Jadi dengan adanya program pemagangan ini kita bisa meningkatkan kompetensi tenaga kerja, baik upskilling, sehingga kompetensi tersebut bisa memenuhi kebutuhan perusahaan maupun kebutuhan industri yang sedang berkembang saat ini. Jadi teman-teman masih bisa melihat di ayomagangvokasi.id websitenya. Di situ ada perusahaan-perusahaan yang memang sekarang masih menerima program pemagangan. Karena kita program ini masih berjalan sampai bulan Juni. Programnya selama 5 bulan, Juni, Juli, Agustus, September, sampai November itu kita close. Harapannya menjelang periode 2025 itu semua sudah bekerja. Bagi para pencari kerja yang berminat, pendaftaran untuk program pemagangan tenaga kerja dapat diakses di website ayomagangvokasi.id dengan mencari lokasi di Kepulauan Riau. Proses seleksi akan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara yang diharapkan akan memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan. Informasi selanjutnya pendengar, sebagai kota MICE yang menjadi andalan di industri pariwisata, Kota Batam memiliki 236 hotel dan resort berbintang. Informasi selengkapnya disampaikan Sarah Melina. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrey Din, mengungkapkan Batam memiliki 236 hotel dan resort berbintang yang mendukung kegiatan meeting, insentif, convention, dan exhibition atau MICE. Hotel dan resort itu mulai dari bintang 3, 4, dan 5 yang keberadaannya selama ini menunjang aktivitas industri pariwisata. Ditambah pula dengan keberadaan 10 pusat perbelanjaan yang besar dan nyaman, sehingga menjadikan Batam sebagai kota tujuan untuk menggelar berbagai acara ataupun pertemuan bertaraf nasional maupun internasional. Saat ini, Batam, Pak Deputi, kami sedang giat-giatnya membenahi kota ini. Kata orang sini, orang Melayu, kami sedang menyolek kota ini supaya kota ini menjadi daerah senang dikunjungi orang. Dan kita tidak punya hasil bumi untuk bisa ditambang. Batam hanya mengandalkan daerah strategis yang kita arahkan untuk pertama, daerah industri, daerah perdagangan, daerah alih kapal, dan daerah pariwisata. Jeffrey melanjutkan, eksistensi Batam kian hari makin tersohor karena didukung oleh aksesibilitas yang memadai, seperti 5 pelabuhan feri internasional
dan 1 bandara internasional untuk mempermudah siapa saja yang berkunjung ke Batam. Dan kemudian inilah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Keberadaan hotel dan resort pun menambah pemasukan daerah melalui pajak hiburan. Untuk menjaga eksistensi Batam, terdapat 3 aspek penting yang menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang disingkat dengan 3A, atau atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Pembangunan pariwisata diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan yang memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Uni Eropa kenakan tambahan tarif impor mobil listrik Tiongkok. Uni Eropa Rabu 12 Juni mengumumkan pihaknya akan mengenakan tarif tambahan hingga 38% pada impor kendaraan listrik buatan Tiongkok mulai 4 Juli 2024. Setelah penyelidikan anti-subsidi selesai dilakukan. Tambahan tarif tersebut di luar biaya masuk yang sudah ada sebelumnya sebesar 10%. Hal ini akan berlaku sementara mulai 4 Juli, kemudian berlaku secara definitif mulai November. Kecuali jika ada mayoritas negara-negara Uni Eropa memilih untuk menentang langkah tersebut. Keputusan ini merupakan hasil dari penyelidikan awal Uni Eropa atau UE terhadap dugaan subsidi negara yang diberikan kepada industri manufaktur mobil Tiongkok yang merugikan pesaingnya di Uni Eropa. Komisi Eropa percaya bahwa kendaraan listrik buatan Tiongkok lebih murah 20% dibandingkan kendaraan Eropa lainnya karena mendapat subsidi dari negara. Harga lebih murah ini telah membantu ekspor kendaraan listrik ke UE meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Rhodium, seperti dikutip Republika 13 Juni, impor kendaraan listrik Eropa dari Tiongkok melonjak menjadi 11,5 miliar dolar AS pada tahun 2023 dari 1,6 miliar dolar AS pada tahun 2020. Komisi Eropa mengatakan bahwa mereka telah menghubungi pihak berwenang Tiongkok untuk mengeksplorasi cara-cara yang mungkin untuk menyelesaikan masalah subsidi. Tetapi, jika pembicaraan tersebut tidak menghasilkan solusi yang efektif, peningkatan biaya masuk akan mulai berlaku pada tanggal 4 Juli. Pemerintah Tiongkok membantah tuduhan Uni Eropa soal subsidi kendaraan listrik. Mengutip Global Times, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyampaikan bantahan dan menyatakan bahwa mobil listrik asal negaranya bisa mendominasi pasar Uni Eropa, bukan karena subsidi. Menurutnya, kendaraan listrik yang diproduksi Tiongkok memang memiliki kualitas dan teknologi lebih baik. Di sisi lain, Eropa harus berhati-hati, karena Tiongkok adalah mitra dagang terbesarnya. Produsen mobil Eropa sangat bergantung pada Tiongkok dalam penjualannya di negara berpenduduk terbanyak di dunia itu. Menurut data dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, CPCA, negara itu saat ini adalah pasar mobil terbesar yang memegang 1/3 pangsa pasar penjualan mobil di seluruh dunia. Pada awal Maret 2024, penjualan mobil di Tiongkok menyumbang 33% dari total penjualan bulanan 8,15 juta kendaraan di dunia, termasuk kendaraan buatan Eropa. Jika Uni Eropa tidak hati-hati dalam menerapkan tambahan tarif kendaraan listrik asal Tiongkok, maka beresiko menimbulkan perang dagang dengan Beijing. Pada hari Kamis, Tiongkok mengatakan, seperti dikutip dari Channel News Asia 13 Juni, pihaknya berhak untuk mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengenai tarif tersebut. Beijing telah mendesak UE untuk mempertimbangkan kembali tarif tersebut dan berhenti melangkah lebih jauh yang menurut mereka ke arah yang salah. Tiongkok menyebut tarif tersebut sebagai perilaku proteksionis. Desakan Beijing tersebut perlu diperhatikan. Jangan sampai kedua pihak terlibat perang dagang karena baik Tiongkok maupun Uni Eropa sama-sama akan menderita kerugian besar. Rakyat kedua pihak pun akan merasakan imbasnya. Sekian komentar hari ini. Pendengar, dengan berakhirnya komentar, maka berakhir pula Warta Berita dari Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar masih bersama kami di Voice of Indonesia dalam siaran perbatasan kerjasama Voice of Indonesia dengan stasiun RRI Perbatasan. Dan kali ini kita masih bersama dengan RRI Batam ya. Ada Amira. Amira. Iya. Senang sekali. Baik, masih dengan RRI Batam ya. Iya, betul sekali. Dan tidak hanya RRI Batam ya Amira, kita juga direlay oleh RRI Perbatasan yang lain. Ada RRI Tikong ya, kemudian RRI Batam. Ada Nunukan ya. Nunukan. Betul. Kemudian mana lagi RRI Rana ya. Iya, Bengkalis. Bengkalis juga, kemudian Sungai Penuh juga, Soplaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Banyak sekali ya pendengar kita di perbatasan ya. Iya. Oke, nah sebelum kita nanti akan berbincang dan membagikan banyak informasi, kita spill dulu. Nanti akan ada juga keliling Indonesia ya Mira ya. Betul. Kita akan menghadirkan keripik singkong. Oke, dan sebelum ke keliling Indonesia kita nikmati dulu lagu berikut ya. Zapin Melayu dari Lesti hanya di Voice of Indonesia dan RRI Batam di siaran perbatasan Voice of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ervina Damayanti Trias Putri. Saya adalah salah satu ketua kelompok TKM Cantir Sukses Berjamaah. Apa sih Cantir itu? Cantir itu adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan bahan baku singkong. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara produksinya. Seperti video berikut menjelaskan bahwa karyawan kami sedang mengupas singkong dan mencucinya dan merendamnya menggunakan air bersih sebelum diproses lebih lanjut. Ini adalah alat parut yang kami gunakan dan ini adalah hasil parutannya. Setelah diparut, lalu kita gulung-gulung seperti kue timus, lalu kita kukus hingga matang, kurang lebih waktunya itu setengah jam. Komposisinya hanya menggunakan garam secukupnya. Dan ini adalah hasil yang telah dikukus dan sudah dijemur. Setelah dikukus dan dijemur, maka bisa dipotong-potong lalu dijemur kembali hingga menjadi keripik seperti yang ada di dalam video. Lalu setelah ini sudah dapat digoreng menggunakan minyak. Dan ini adalah hasil yang sudah jadi. Ini adalah proses pengemasan dan proses pengepresan produk agar lebih aman dan tidak terkena udara secara langsung. Ya, Amira dan pendengar Voice of Indonesia, itu dia tadi ada video dulu yang kita spill dulu ya untuk pendengar kita. Ada olahan singkong menjadi keripik. Biasanya kan kalau singkong itu dipotong terus digoreng sudah menjadi keripik singkong ya, tapi ini diolah dulu. Kalau di Batam ciri khasnya gimana nih kalau soal keripik-keripik yang khas Batam sendiri, Amira? Kalau di Batam keripik-keripik yang khas itu seperti ada keripik gonggong, keripik ranga, mungkin lebih kepada seafood ya, laut ya. Oh, bahannya dari seafood laut ya? Ya, dari seafood, dan ini menjadi salah satu produk unggulan juga sih, seperti produk keripik gonggong, juga keripik ranga. Ya, mungkin Agus tahu lah kalau ranga itu apa ya, hampir sama seperti gonggong, tapi bentuknya lebih besar lagi begitu. Jadi selain itu juga ya? Iya, betul. Itu yang paling banyak dicari dan rasanya gurih. Selain itu tadi apa lagi? Ada stick keripik stick buah naga. Oh, wah buah naga ya? Iya, buah naga. Jadi warnanya agak merah begitu. Ya, merah. Merah. Ada keripik kari juga, Gus, di sini. Keripik kari? Maksudnya iya, keripik kari. Jadi rasanya kan biasa kalau kari itu kita makan dengan prata atau mungkin juga dengan roti jala ya. Tapi ini
kuahnya itu berasa di keripik gitu. Jadi rasa keripiknya itu rasa kari, namanya keripik kari. Banyak juga ya jenisnya ya di Batam. Oke, kalau gitu kita langsung saja keliling Indonesia kita hadirkan, dan sudah bersama kita ada Ibu Muslimah yang sudah bergabung. Bu Muslimah, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam. Kabar baik ya Bu Muslimah? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Ibu, di studio ada saya Agus Santiki dan juga Amira Arif di RRI Batam yang ngobrol kita bertiga. Baik, Pak Agus kan minggu lalu ketemu ya. Oh iya, betul. Salam kenal Bu Muslimah dari Batam. Ya, salam kenal kembali. Saya ini maknya UKM, pasti semangat kalau urusan produksi. Jadi domisilinya di mana nih Bu Muslimah? Jagakarsa dan Depok. Hari ini dari Depok. Oh, Depok ya. Baik. Ya, kita langsung saja nih. Kebetulan di situ sudah ada sampelnya nih. Saya juga punya loh. Yang di Batam nggak ada ya sampelnya ya? Ada. Di studio sini ada juga. Di Batam nanti dikirim katanya ya, Mae ya. Ya, harusnya kemarin dikirim dulu ya. Iya. Oke. Nah, langsung saja nih, Mae atau Bu Muslimah, bisa dipanggil itu Mae. Amira. Oke. Jadi, ya, Mae, mengapa memilih singkong nih sebagai bahan bakunya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga menginspirasi yang masih muda. Kenapa pilih singkong? Karena pada saat itu memang merasa tidak punya pilihan. Lagi-lagi saya bilang ketika bercermin, rasanya kalau melamar kerja kok udah nggak laku ya, gitu kan. Itu akhirnya saya memilih produksi. Tapi kalau keju takutnya mahal kan. Itu. Nah, kalau singkong kan ada di seluruh Indonesia. Jadi ya udah yang simpel aja dengan singkong gitu. Nah, ternyata dari singkong itu telah mengantarkan saya hampir keliling Indonesia, luar negeri, yang terjauh sampai Turki. Gitu. Wah, luar biasa ya. Terus sudah go internasional ya? Internasional ya. Insya Allah. Sudah kemana? Gini sih, sebetulnya hari ini mungkin saya mungkin sharing, pertama saya sharingkan sedikit, nanti enaknya tanya jawab, karena tadi di video pun kan belum full, tetapi dari telepon saya, monggo nanti bisa hubungi saya, bisa telepon bahwa hari ini yang saya sampaikan bergaransi, selanjutnya bisa ditelepon, resepnya mau dibuat sendiri boleh, kira-kira itu ya. Kalau video kan tidak maksimal, jadi nanti via telepon saya bisa bantu jika ada yang mau mencoba produksi. Yang jelas berdasarkan pengalaman saya dengan produksi singkong itu hampir tidak ada istilah kekurangan bahan baku, malah semakin hari semakin dikenal sebagai tukang keripik singkong, maka lebih banyak singkong yang menawarkan, kira-kira itu. Ya. Jadi ini terobosan karena biasanya kan kalau keripik singkong tadi seperti yang saya bahas di awal sama Amira, itu langsung dipotong-potong, langsung digoreng. Tapi ini diolah dulu. Ini tentu ada bahan baku yang harus selalu ada seperti Maya tadi katakan. Ini dari mana untuk mendatangkan singkongnya ini biasanya? Kalau saya pribadi singkongnya masih di sekitaran kami, ini tinggal di Depok ya. Jadi Depok, Bogor, lebih tepatnya ya kita ambilnya dari Pasar Kemiri Depok gitu. Oh, banyak ya di situ ya. Banyak, melimpah. Kalau singkong itu saya rasa jangankan di daerah ya, di Jakarta saja di Pasar Induk itu sangat melimpah. Oke, baik. Di Batam juga banyak kali ya, Mira ya? Singkong. Banyak juga di Batam ya, betul. Wah, kota industri tapi ada kebun singkong atau diimpor dari luar daerah? Ada juga kebun singkong di sini. Cuman untuk mengolah seperti kata Bu Muslimah mungkin belum sampai ke sana ya. Masih standar lah seperti itu. Iya. Tadi kita sepintas sih udah lihat videonya, tapi mungkin secara ringkas bisa dijelaskan lagi nih. Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi misalnya satu batch keripik singkong ini? Oke. Jadi misalnya memulai dengan 4 kilo singkong itu bisa kan cuma diparut lalu digulung seperti timus atau lontong. Nah itu hanya dikasih garam saja, terus dikukus setengah jam, nanti dijemur 1 hari
sampai kering tapi dalamnya masih basah. Nah setelah dijemur 1 hari itu diiris seperti udah jadi keripik, dijemur kembali 1 hari. Setelah dijemur 1 hari, baru nanti digoreng. Dari 4 kilo singkong itu bisa jadi 18 bungkus 70 gram seperti ini. Kalau di Jakarta 1 bungkus ini dari saya 10.000, kalau udah di pasaran 15.000. Kurang tahu kalau di Batam mungkin bisa lebih mahal barangkali ya. Hampir sama kali ya Bu Muslimah, di Batam juga segitu. Ya, kira-kira itu. Jadi sebetulnya prosesnya sangat mudah ya. Itu kan tadi semua orang bisa, dan alatnya ada di dapur loh ya, nggak pakai nyari alat di luar kalau ada kemauan. Kalau untuk mengiris memang harus pakai cutter karena supaya tipis. Kalau udah bisa, baru nanti saya kenalkan yang membuat alat itu TTG-nya, teknologi tepat guna. Karena kalau bagi saya untuk wirausaha itu lebih baik mindsetnya dulu yang diarahkan untuk niat sungguh-sungguh gitu. Jangan sampai sudah beli alat ini itu tapi ternyata mindsetnya belum siap gitu kan, nanti berhenti modalnya habis gitu. Iya. Nah, berarti harus ada motivasi kuat dulu ya. Iya, insya Allah berdasarkan pengalaman saya selama ini. Kemarin setelah saya dari RRI pun saya diundang untuk privat, Masya Allah, orang yang begitu ditinggal suaminya meninggal, keluarganya merasa ini orang terpuruk. Setelah saya temui, saya sampaikan istilahnya, saya bukanya gampang saja, misalnya gini, saya lihat dia punya rumah. Bayangkan ada orang yang maaf rumah aja nggak punya, kemungkinan masih ngontrak aja masih bisa semangat usaha. Kenapa Mbak punya rumah nggak semangat gitu? Terus halamannya agak luas tapi ternyata itu kayak nggak digarap gitu kan. Nah saya bilang, coba itu ada bunga yang cantik, pasti orang lihat bunga dulu, setelah lihat bunga ke dalam lalu lihat orangnya kan gitu kan. Gitu. Jadi nah hari ini saya merasa senang karena dia hampir setiap hari telepon saya, dia bilang dia sujud syukur telah dipertemukan dengan ilmu yang mungkin kalau dia belajar sendiri lama dan mahal gitu ya, tapi dengan saya katanya 1 hari dituangin semua ilmunya, kira-kira seperti itu. Jadi memang harus dimotivasi dulu semua istilahnya, termasuk keluarga itu harus punya minat yang sama untuk wirausaha, karena kalau semua melamar kerja, maka Indonesia sekarang terkenal kan over ya, sampai seolah-olah nggak ada lapangan kerja ada di sekitar kita, tinggal kita mau memulai atau tidak kira-kira itu. Jadi kita sendiri yang menciptakan ya. Betul. Lapangan kerja itu. Amira ada pertanyaan lain? Bu Muslimah, kalau tadi kan disampaikan cara proses pembuatannya begitu ya, sampai pengeringan dan segala macam. Kalau misalnya dengan kondisi cuaca yang fluktuatif saat ini, kalau pengeringannya itu apakah ada alternatif lain selain bantuan sinar matahari begitu? Kalau selama ini kami masih cukup dengan kipas angin. Jadi di saat mendung di dalam ruangan itu harus selalu nyala kipasnya. Jadi dia tidak menjamur. Kalau tidak ada kipas dia akan menjamur. Tapi tetap yang namanya matahari itu tetap dibutuhkan misalnya, karena itu kan keripiknya itu bisa disimpan sampai 1 tahun yang mentah. Kalau sudah jadi begini 7 bulan, tetapi keripik mentah itu bisa tahan 1 tahun. Maka ketika ada matahari, yang kemarin kurang matahari, ketika ada matahari udah harus dikeluarin semua. Nah nanti baru disimpan yang aman, tidak boleh menyentuh lantai, harus di atas. Nah itu bisa 1 tahun. Insya Allah kok kalau sudah dijalankan. Jadi lagi-lagi kita nih jangan menghayal yang muluk-muluk gitu. Maksudnya kalau kita, aduh gimana ya bisa ekspor, itu kan terlalu tinggi hayalannya sehingga kita ketika nggak sesuai itu kita kayak jadi mager kan. Lillahi ta'ala aja dari 4 kilo, 10 kilo. Nah kan saya pertama produksi itu hanya 30 bungkus yang 1000-an. Berarti dulu saya pertama kali produksi cuma 30.000 ya tahun 2005 gitu kan. Nah saat ini kan bicaranya kapasitasnya permintaannya aja 1 hari 10.000 piece gitu kan. Gitu, jadi lakukan saja dulu, nanti akan naik-naik. Memang mentalnya dulu sih yang harus siap, bahwa jangan pengen di alam orang lain, apalagi gitu ya, saudara aja belum tentu muji kita kalau masih baru mulai gitu kan. Kalau udah dari luar negeri baru direspon dari mana-mana. Iya betul sekali. Ya, singkong ini kan makanan yang merakyat ya, di semua daerah pasti ada. Tapi ketika diolah menjadi keripik,
itu tentu ada spesifik rasa yang bisa dinikmati ya. Nah, kalau saya sudah pernah mencoba nih, cuma Amira kan belum ya. Tapi hanya membayangkan saja ini. tapi memang dominan singkong rasanya masih gitu ya. Tapi teksturnya kok tidak jadi kerupuk ya, tapi kok tetap keripik gitu ya. Ini rasanya apa sih, Bu Muslimah? Mungkin karena diparut dulu gitu kan, jadi dia lembut. Jadi saya selalu kalau mengiklankan keripik saya itu jaminannya yang ompong aja bisa makan kan gitu kan, Pak Agus, renyah kan? Benar-benar renyahnya itu. Iya gitu. Jadi kalau soal kelebihan lain sebagai pemilik pasti tidak merasa itu ya. Nanti kan sombong kalau kita merasa ada lebihnya gitu. Jadi itu adalah kemurahan Allah aja ketika kita sudah lillahi ta'ala. Jadi kalau orang makan keripik saya kesannya sesuatu gitu kan. Iya. Tapi yang pasti variannya banyak ya, varian rasanya ya. Ada 5 rasa, ada pedas, keju, barbecue, original, jagung manis. Ya, dan itu pastinya harus dipastikan juga kualitas dan juga higienitasnya juga ya kan. Itu gimana untuk menjaga itu? Kalau itu kan kita setelah ikut pelatihan ada ilmunya diterapkan. Kalau kurang bagus kan nggak mungkin sampai diundang pameran sampai luar negeri kan? Oh iya. Oke gitu ya, memang itu dikedepankan ya kualitasnya. Betul. Bu Muslimah, pada saat akan mengekspor keluar keripiknya, akurasi apa yang dibutuhkan? Mungkin juga bagi pendengar kita yang ingin tahu ya, akurasi apa yang harus dimiliki oleh seorang UMKM ini supaya bisa go internasional juga seperti Bu Muslimah saat ini? Memang banyak sekali. Kalau sebagai produsen itu kan harus menerapkan higienis, legalitas, semuanya bersamaan memang. Tapi kalau bicara itu nanti kan kedengarannya berat ya, berarti harus ini itu gitu. Kalau bagi saya selalu bilang, sudah lakukan saja apa yang ada di depan kita itu jauh lebih baik daripada menunggu yang belum pasti. Karena pada saat kita mulai berjalan, ada pemerintah kok, saya legalitas dari halal, PIRT, semuanya free. Saya keliling Indonesia, luar negeri juga free. Tetapi bukan berarti kita minta dulu terus enggak, kita lakukan saja. Nanti link itu kalau nggak salah mereka yang akan mencari kita kan gitu. Jadi usahakan kita sungguh-sungguh dan kita yang akan dicari. Justru saya kurang setuju kalau orang itu ribet seolah-olah ngurusin legalitas dulu tapi ternyata nggak dipakai. Contohnya ini udah menjadi rahasia umum ya di Indonesia, sertifikat halal gitu kan digaungkan di mana-mana sehingga free semua ikut kan. Mohon maaf, tidak sedikit yang punya sertifikat halal tapi tidur gitu kan. Jadi harus bersamaan, produksi iya, legalitas iya, bahkan bisa jadi kalau sudah produknya bagus seperti saya nih, saya kan gaptek banyak kekurangannya. Ketika ekspor ya ditolong sama temen dong yang ngerti. Udah Mae diem aja deh, pokoknya saya taunya ini ntar dikirim ke luar negeri kan begitu. Jadi percaya aja gitu, lakukan saja yang mampu kita lakukan. Pasti ada yang nolong kok istilahnya gitu. Tapi kalau ada tipe orang yang terlalu teliti, hak patentnya didulukan, legalitasnya didulukan, nggak kemana-mana juga akhirnya kan. Dijagain deh tuh hak paten kan, dikantongin. Disimpan di lemari ya. Iya, gitu. Jadi pilih yang mana? Hidup ini pilihan ya. Jadi jangan hal sepele dibikin ribet gitu. Jadi santai aja gitu. Alhamdulillah ini terbukti loh ya. Saya keliling Indonesia, Brunei, Kuala Lumpur, Thailand, Turki. Ini kan persiapan ke Hong Kong kan? Pak Agus tahu kan? Kayak gitu. Oke, Mae, kalau begitu juga tidak hanya melakukan, tapi kan tetap seperti yang Mae lakukan, itu kuncinya adalah memperluas jejaring kan begitu ya? Betul, sangat ya. Oke, itu penting juga ya, jejaring itu untuk. Apalagi udah dikenal RRI gini, udah lebih mudah dong. Iya. RRI Batam juga sering ngundang ya, UMKM ya, Amira. Iya benar, Mae juga ini didengarkan di Singapura nih. Alhamdulillah, semoga kalau di Singapura didengarkan kan juga banyak PMI ya di sana. Gitu, semoga pulang jadi juragan gitu kan. Iya. Mae, tapi tantangan tersendiri untuk ekspor keripik Mae saat ini apa sih yang mungkin juga masih menjadi PR yang harus dievaluasi ke depan, Mae? Masih banyak karena saya pribadi justru setelah mengalami banyak istilahnya ujian, karena
pada saat saya mau ekspor ke Turki, saya sudah MOU, semuanya sudah berjalan, udah baik. Begitu saya sampai di rumah, pulang dari Turki, 2 hari di rumah, Turki gempa besar-besaran kan. Yang MOU dengan saya aja sekarang kantornya belum dirapihkan lagi, jangankan ekspornya jalan, gitu kan. Itu belum ya ke Turki. Jadi kalau boleh saya sarankan teman-teman yang punya produksi, pasar dalam negeri itu jauh luar biasa. Jadi kejar dulu, jago kandang dulu, baru menghayal luar negeri. Karena kalau sudah di luar negeri itu, kalau di Indonesia nih, katakan kita produksi keripik, sudah selesai kita antar, insya Allah langsung jadi uang. Kalaupun belum jadi uang, kita masih bisa dibawa pulang, nggak ada halangan kan. Tapi kalau sudah sampai luar negeri, sudah dibawa, mohon maaf kan, belum semua orang luar negeri itu familiar dengan produk kita kan. Misalnya singkong yang udah dihancurin itu, dia akan nanya ini kandungannya apa saja, jadi tidak mudah. Jadi kalau ke luar negeri itu ibarat orang kepleset kakinya tapi keceburnya sampai leher gitu. Jadi sebelum mampu, sudahlah, jago kandang dulu aja. Kalau memang peminatnya sudah banyak, baru berpikir yang jauh-jauh, kira-kira itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, karena kemarin sampel saya ini dibawa ke China. Insya Allah nanti dalam minggu ini pun kami sudah akan bertemu. Barangkali sudah diminta ngirim ke Cina juga gitu. Jadi bukan tidak mungkin, semuanya mungkin. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ngukur diri mampunya sampai di mana gitu kan. Jadi perlahan, yang jelas Indonesia dulu biar duitnya banyak dulu. Jadi kalau ke luar negeri, kalau kepleset juga duitnya udah banyak gitu kan. Ya, kalau untuk ke arah itu juga jangan khawatir, karena pemerintah juga tidak tinggal diam ya, Maya. Betul, betul. Semuanya kan pemerintah ya. Saya bisa seperti ini karena ya obrolan kita tidak terasa waktunya juga. Sebenarnya kita harus ngulang lagi di lain kesempatan nih, Mae. Singkat banget ya, Mae ya, untuk bincang-bincang ya. Iya, tukang ngomong ya singkat. Iya. Oh ya, tapi ini kita belum apa namanya, displaynya belum kita putar. Coba kita lihat dulu ini. Oh ini ya produksinya seperti ini. Dan mungkin karena waktunya singkat, salam saya bahwa boleh hubungi saya kapan saja, jangan sungkan ya, siapapun itu, yang penting disebutkan dari mana gitu. Ya, ini ragam produknya. Oh iya, itu banyak sekali ya. Dan ya benar, kemasannya juga memang sudah luar biasa, ini bisa go internasional. Kan belajar terus ya. Terima kasih Mae ya, sudah bersama Voice of Indonesia dari Batam. Terima kasih Mae. Sama-sama, semoga bermanfaat. Terima kasih juga. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Kita ke lagu ya, Amira. Setelah itu nanti kita akan bersama lagi, tetap di Voice of Indonesia dan RRI Batam dalam siaran perbatasan Voice of Indonesia. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, kita masih dalam siaran perbatasan RRI Batam dan Voice of Indonesia. Saya Agus Santika masih bersama dengan Amira ya. Amira, betul sekali. Bicara tentang kuliner, memang di Nusantara, masuk juga di Batam, di Kepulauan Riau itu potensinya nggak habis-habis ya. Jadi kalau memang seperti banyak ya. Seperti Mae tadi, kita harus termotivasi dengan potensi yang ada. Itu sepertinya tidak masalah ya. Artinya lapangan kerja itu pasti bisa tercipta terus ya. Betul. Dan ini juga mengurangi pengangguran ya yang ada di daerah-daerah dan sekitarnya juga. Betul sekali. Nah, bicara tentang itu, kan di Batam juga ini kota industri ya, tapi UMKM juga di sana itu
berjalan Luar biasa. luar biasa ya. Luar biasa, karena di sini UMKM juga seperti yang disampaikan Mae tadi, memang supporting dari pemerintahnya juga luar biasa dan pertumbuhannya seperti jamur di sini, Agus. Apalagi daerah-daerah terus mengembangkan berbagai sektor ya, termasuk UMKM, dan menjelang misalnya hari-hari besar seperti Idul Fitri ini atau Idul Adha begitu ya, itu juga produksi semakin meningkat ya, Amira ya. Makin meningkat, apalagi keripik-keripik yang tadi kami sampaikan. Kebanyakan kan masyarakat maunya main tunjuk saja ya, beli keripik daripada buat begitu ya, lebih simpel gitu. Oke. Nah, selain kuliner juga tadi sudah tersinggung Idul Adha. Nah, gimana di Batam nih suasana? Apakah ada event-event yang digelar juga? Eventnya setiap tahun kalau Idul Adha pasti akan ada pawai takbir dan mobil hias. Ini menjadi salah satu semarak sebelum Idul Adha sih, seperti itu. Pasti banyak dan ramai setiap malamnya. Gitu ya. Terus kemudian Jakarta juga sama? Sama, Jakarta juga sudah mempersiapkan banyak hal. Ya, ini kan juga berkaitan dengan atau bersamaan ya dengan perayaan HUT Jakarta ke-490. Oh, makin ramai ya? Wah, makin ramai, banyak event dan side event juga banyak. Ada Jakarta Fair juga yang bakal diramaikan, banyak artis, banyak penampil-penampil, seniman, dan luar biasa lah. Pokoknya semuanya tumplek di Jakarta. Pasti macet nanti nih. Luar biasa. Amira, kapan ke Jakarta nih? Kapan ya nanti ya? Oke. Tapi ada tradisi-tradisi unik nggak di Batam yang sifatnya kalau tradisional? Di Batam tradisi unik mungkin karena kita heterogen di Batam ya, jadi sudah nasional seperti itu. Seperti kami sampaikan tadi, palingan pawai takbir, mobil hias, kurban seperti biasanya. Tidak ada yang spesial seperti mungkin di daerah-daerah khusus ya, karena Batam ini kebanyakan pendatang begitu, jadi memang lebih nasional sih, Agus. Ya, tapi yang saya tahu juga, apakah di Batam sama juga nih ya? Kalau misalnya di Tanjung Pinang itu kan yang berkurban itu tidak hanya orang setempat ya, tidak hanya orang lokal, tapi ada yang dari Singapura, Malaysia. Betul. Dan itu kebanyakan biasanya mereka ke pulau-pulau memberikan kurbannya, seperti itu. Oh, ya di Batam juga ya? Di Batam juga hampir sama. Jadi kebanyakan, tetapi di pulau-pulaunya ya, mereka lebih banyak memberikan sumbangan ataupun juga hasil dari hewan kurban itu ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan, Agus. Oke. Dan memang tahun ini khususnya di Batam peningkatan hewan kurban sekitar 10-15% peningkatannya dari tahun kemarin. Oh gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti ekonominya semakin membaik ya di Batam ya. Semakin membaik ya berarti ya. Iya. Ya, ingin banyak yang kita obrolkan tapi waktu juga yang membatasi, Amira. Sepertinya kita nggak terasa ya. Tidak terasa, harus segera berpisah. Mungkin ada pantun dulu dari Amira. Wow. Langsung ditembak kayaknya. Biasanya kan begitu ya. Oh gitu ya. Kalau dari aku Santika dulu deh, yang lebih senior kayaknya dulu deh. Ya, oke lah kalau begitu ya. Ke hutan bakau mencari ketam, ketam dimasak dimakan berdelapan. Terima kasih Amira dan tim RRI Batam. Kita berjumpa lagi di Jumat depan. Nah, itu dari saya. Ewa, kalau di sini bilangnya Ewa. Kalau di Jakarta cakep kan? Cakep. Cakep. Nanti pantunnya disimpan untuk minggu depan, boleh nggak ya? Enggak sih, kayaknya harus sekarang deh, harus dibalas langsung. Oh gitu ya? Oke. Pantunnya kayaknya tidak terlalu nyambung, tapi mudah-mudahan bisa diterima ya. Dari belakang Padang ke Piayu, pergi berlewang hinggalah malam. Tiba saatnya kita harus berpisah dulu bersama Amira di RRI Batam. Wah, hewa. Hewa. Oke, terima kasih Amira dan terima kasih juga teman-teman. Terima kasih Agus. Ya, di RRI Entikong, RRI Nunukan, kemudian RRI Rana juga. RRI Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaud ya. Tetap nanti kita akan jumpa lagi di Jumat depan, dan di setiap hari juga sebenarnya ada siaran perbatasan dengan RRI lainnya. Oke, pastikan terus bersama Voice of Indonesia dan RRI Batam. RRI Batam.
Baik pendengar Radio Republik Indonesia dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, saya saat ini sedang berjalan menuju ke Batik Suri untuk melihat potensi wilayah yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI. Siap pagi Pak Ratno. Iya, Pak Ratno, kita lihat setelah 2 tahun kita dihantam pandemi, sekarang sudah mulai naik lagi, sudah mulai pulih lagi Pak Ratno. Terkait dengan batik kita, seperti apa sekarang, pemasarannya seperti apa Pak Ratno? Baik, terima kasih, selamat siang. Untuk pemasaran batik sendiri, kami sudah di Batam ini semakin maju pesat Pak. Karena di Batam ini sudah ada 27 pengrajin yang berada di Batam. Nah, untuk pemasaran sendiri kami juga masih bergabung dengan pemerintah, khususnya di Dinas Kesberindak dan Pariwisata untuk mengadakan event-event yang selama ini terpuruk dalam 2 tahun pandemi corona kemarin. Nah, sebenarnya Mas, dari pandemi tersebut kalau ditengok grafiknya batik ini tidak ada penurunan, jadi stabil. Cuman kendalanya ketika ada corona kemarin, pengiriman barang yang agak susah. Sekarang pesanannya seperti apa nih Pak? Nah, sekarang langsung ke pengrajin-pengrajin Pak, karena juga di Batam ini mungkin tahun 2023 ini akan diberlakukan perwaktu, yang mana perwaktu itu mengatur juga pemakaian batik Batam. Nah, sekarang pun juga banyak yang sudah instansi terkait itu sudah berbondong-bondong istilahnya memesan langsung ke pengrajin-pengrajin yang ada di Batam. Sekarang ada kenaikan atau tidak Pak? Kalau untuk kan sudah mulai ramai sendiri, itu kenaikannya sangat drastis sekali Mas. Yes. Karena juga selain kita dikonsumsi untuk masyarakat Batam, juga sudah mulai kita penjualan keluar Batam. Pak, mungkin harapannya seperti apa nih Pak untuk penjualan batik Batam sekarang? Harapan saya sejak sekarang dari pihak pemerintah pun sekarang sudah incumbent sekali, sudah membantu sangat betul-betul luar biasa. Nah, dengan promosi-promosi yang ke kabupaten, kita mengadakan BWFB yang itu sudah menjadi agenda tahunan di Kota Batam. Jadi promosi kami ke kabupaten-kabupaten Mas, Karimun, Lingga, dan Pinang dan Bintang. Gitu. Oke siap Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Mas. Baik pendengar RRI mana saja Anda berada, baru saja kita dari Batik Suri tadi untuk melihat potensi daerah yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Sekian laporan saya, Ahmad Rifai Kasim. Kita kembali ke studio. Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.